Seseorang mengetuk pintu rumahmu pada malam hari. Tidak ada suara mobil berhenti. Tidak ada langkah kaki menjauh. Hanya selembar kertas yang terselip di bawah pintu bertuliskan, "Pergi sekarang. Kutunjukkan bukti sebuah rahasia." Pesan seorang tak ku kenal. Aku tidak tahu siapa yang mengirimnya, tapi 5 menit setelah membaca pesan itu, hidupku berubah total. Sebelum kita mulai cerita ini, ketik asal daerah kalian di kolom komentar sebagai daftar penonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar cerita misteri seperti ini terus bisa dibuat. Pukul 9 malam, pintu apartemen baru saja kututup ketika mataku menangkap sesuatu di lantai. Sebaris kertas kecil terselip begitu saja, seolah seseorang meletakkannya hanya beberapa detik sebelum aku pulang. Tulisan di atasnya membuat napasku berhenti sesaat. "Pergi sekarang. Kutunjukkan bukti sebuah rahasia." Pesan seorang tak ku kenal. Beberapa detik aku hanya berdiri mematung. Ruangan terasa lebih hening dari biasanya. Seperti dinding ikut menahan napas menunggu reaksi dariku. Setelah memastikan tidak ada siapapun di lorong, kertas itu kubawa masuk dan kutaruh di meja ruang tamu. Belum sempat duduk, ponsel di saku bergetar. Layarnya menampilkan nomor tak dikenal. Sebuah foto terkirim. Bayangan seseorang berdiri tepat di depan pintu apartemenku. Waktu pengambilan sekitar 1 jam sebelum aku tiba di rumah. Rasanya seperti ada sesuatu yang baru saja menyelinap masuk ke hidupku tanpa permisi. Beberapa menit berlalu dan getar berikutnya muncul. Masih dari nomor yang sama. Jika ingin tahu siapa dia, datang ke alamat yang kukirim. Jangan terlambat. Dada terasa mengencang. Satu bagian diriku ingin mengabaikan semuanya dan pura-pura tidak pernah menerima apapun malam ini. Namun rasa penasaran justru bergerak lebih cepat daripada ketakutan. Ada sesuatu yang mengarahkanku untuk membuka peta dan melihat alamat yang baru saja masuk. 3 kilometer dari tempatku tinggal, sebuah gedung perkantoran lama yang seharusnya sudah tidak digunakan lagi. Tanpa alasan logis, kakiku mulai melangkah mendekat ke pintu. Dalam perjalanan menuruni tangga apartemen, suara langkahku sendiri terdengar lebih keras daripada biasanya, seolah malam diam-diam sedang mengawasi setiap gerakan. Sesampainya di luar, udara dingin menyapu wajah. Jalanan tampak sepi, hanya lampu trotoar yang memantulkan warna kuning kusam ke aspal basah. Sementara itu, pikiranku terus memutar pertanyaan. Siapa yang mengirim pesan ini, dan mengapa aku? Di tengah lamunan, ponsel kembali bergetar untuk ketiga kalinya. "Kau tidak akan menyesal jika datang sekarang." Kalimat itu membuatku sadar. Malam ini baru saja dimulai. Dan rasanya tidak ada jalan untuk mundur lagi. Perjalanan menuju alamat itu memakan waktu sekitar 20 menit. Selama menyetir, rasa gelisah dan penasaranku saling menekan. Setiap lampu merah terasa lebih lama dari biasanya, membuatku terus menatap notifikasi di ponsel yang masih terbuka di dashboard. Tidak ada pesan baru, namun entah kenapa rasanya seperti seseorang sedang mengawasi pergerakanku dari kejauhan. Begitu memasuki kawasan pinggir kota, suasana mulai berubah. Gedung-gedung tinggi berganti menjadi barisan ruko lama dan kantor kosong yang lampunya sudah padam sejak sore. Di ujung jalan, bangunan yang kucari akhirnya tampak. Cat dindingnya terkelupas. Papan namanya nyaris tak terbaca, dan seluruh lantai bawah terlihat gelap kecuali satu titik cahaya redup di lobi. Aku memarkir mobil beberapa meter dari pintu utama. Udara di luar lebih dingin daripada yang kuingat, membuat langkahku terdengar jelas ketika mendekati pintu kaca gedung itu. Anehnya, pintunya tidak terkunci. Hanya tertahan magnet lemah yang seharusnya aktif pada jam kerja saja. Saat melangkah masuk, aroma debu bercampur udara lembab langsung memenuhi hidung. Dari tempatku berdiri, lift tua di sisi kiri tiba-tiba berbunyi pelan, seperti seseorang baru saja memanggilnya. Padahal aku tidak melihat siapapun. Pintu lift terbuka lambat, menampilkan interior logam kusam yang masih menyala dengan cahaya kuning pucat. Tanpa menunggu lama, aku masuk. Tombol lantai 4 sudah menyala, meski aku tidak menekannya. Pintu tertutup perlahan dan lift mulai bergerak naik. Di tengah perjalanan, ponsel bergetar sekali lagi. "Jangan panik. Aku di pihakmu."
Kata-kata itu justru menambah degupan jantung. Jika benar dia di pihakku, mengapa harus diam-diam seperti ini? Mengapa harus mengirim foto seseorang yang berdiri di depan pintuku? Dan kenapa harus menuntunku ke gedung kosong di malam-malam seperti ini? Lift berhenti dengan dentingan kecil. Pintu terbuka. Ruang lantai 4 langsung terpampang di depanku. Gelap namun diterangi beberapa lampu neon yang berkedip. Langkahku terhenti begitu saja saat melihat dinding ruangan. Foto-foto. Puluhan. Mungkin ratusan. Semuanya foto diriku. Diambil dari berbagai sudut kota, berbagai waktu, bahkan beberapa di antaranya sedang aku tidak sadar sedang diperhatikan. Ada yang di halte bus, ada yang di minimarket dekat apartemen, ada yang di kantor. Bahkan ada satu yang kuingat betul saat aku baru bangun tidur dan membuka tirai jendela. Jantungku seketika berdesir kencang. Seseorang sudah mengikuti hidupku lebih lama dari yang kubayangkan. Dan malam ini, untuk pertama kalinya, ia ingin aku mengetahuinya. Di tengah ruangan yang dipenuhi foto-foto itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Bukan suara orang di ruangan, melainkan suara elektronik dari monitor besar yang menyala sendirian di sudut ruangan. Layarnya yang semula hitam berubah menampilkan logo sistem yang tidak kukenal. Kemudian muncul gelombang suara yang bergerak naik turun. "Aku tahu kau datang." Suara perempuan terdengar terdistorsi, seolah sengaja disamarkan. "Jangan takut. Ada alasan mengapa kau harus melihat semua ini." Aku mendekati monitor dengan langkah hati-hati. Cahaya dari layar memantulkan bayanganku pada lantai, membuat ruangan terasa semakin sunyi. Suara itu melanjutkan. "Namaku Nara. Aku bekerja di bagian arsip data sebuah lembaga. Kau tidak mengenalku, tapi aku tahu cukup banyak tentang kehidupanmu. Dan seseorang sedang mencoba menghapus identitasmu dari sistem." Ucapannya membuat tengkukku menegang. Menghapus identitas? Tanpa kekerasan pun ancaman itu terasa jauh lebih berbahaya daripada kata-kata lain yang pernah kuterima. Nara menunjukkan slide berisi diagram data yang tak mampu kupahami sepenuhnya. Namun dari penjelasannya, aku menangkap inti masalahnya. Ada seseorang yang memiliki akses tidak sah dan sedang merombak data pribadiku secara perlahan, mulai dari catatan administrasi, riwayat pekerjaan, hingga data kependudukan. Saat sudut-sudut layar menampilkan lebih banyak detail, mataku terpaku pada satu foto. Bukan foto diriku, melainkan pantulan samar seseorang di belakangku dalam salah satu foto lama. Wajah itu tidak sepenuhnya jelas, namun cukup familiar. Seseorang yang pernah bekerja bersamaku bertahun lalu dalam proyek yang melibatkan sistem data besar. Dalam sekejap, sebuah nama muncul di pikiranku, Adwin. Sosok yang dulu sering memperingatkan tentang celah keamanan yang bisa dimanfaatkan orang lain. Ia pernah berbicara tentang risiko orang dalam yang menyalahgunakan akses. Suara dari monitor kembali terdengar. Kali ini lebih desak. "Jika proses ini selesai, kau akan kehilangan semuanya besok pagi. Kau harus menghentikannya malam ini juga." Aku menatap monitor lama, berusaha mencari jawaban di balik gelombang suara itu. Namun seketika layar berkedip dan menampilkan satu baris pesan terakhir. Dia tidak bekerja sendirian. Pikiran mulai berputar cepat. Foto-foto yang menempel di dinding bukan sekadar pengawasan, tetapi bagian dari proses seseorang memetakan hidupku dari luar maupun dari dalam sistem. Dan di titik itu, aku menyadari sesuatu yang membuat bulu kuduk meremang. Nara bukan satu-satunya yang memperhatikanku. Ada orang lain yang jauh lebih dekat dari yang kuduga. Langit di luar jendela gedung mulai menggelap sepenuhnya ketika aku meninggalkan ruangan penuh foto itu. Pukul di ponsel menunjukkan pukul 22.16. Waktu terasa bergerak lebih cepat daripada langkah kakiku. Jika apa yang dikatakan Nara benar, kurang dari 10 jam sebelum semua data tentang diriku hilang dari sistem. Dalam perjalanan turun melalui tangga darurat, karena lift terasa terlalu berisiko, bayangan wajah yang kulihat di foto tadi terus berputar dalam kepala. Adwin. Seseorang yang dulu pernah bekerja bersamaku dalam proyek yang kini terlihat sangat relevan. Ia pernah memperingatkan bahwa jika ada celah kecil apapun, seseorang bisa memanipulasi identitas digital siapapun tanpa harus menyentuh mereka secara fisik. Begitu mencapai lantai dasar, angin malam langsung menyergap.
Aku masuk ke mobil dan menyalakan mesin. Tujuan berikutnya jelas. Mencari Adwin. Hanya dia yang mungkin tahu seberapa serius situasi ini dan siapa yang berada di baliknya. Dalam perjalanan, kota tampak lebih sunyi dari biasanya. Lampu toko sudah padam. Beberapa jalan hanya diterangi satu dua lampu jalan yang redup. Sekitar pukul 20.35, aku tiba di sebuah coworking space yang masih buka 24 jam, tempat yang sering dipakai Adwin untuk bekerja setelah ia keluar dari proyek lama kami. Pintu kaca bergeser otomatis saat aku masuk. Suasananya tenang. Hanya ada beberapa orang duduk dengan headphone, sibuk dengan layar masing-masing. Aku berjalan menuju lantai 2. Ruang yang biasa digunakan Adwin. Dan benar saja, ia ada di sana. Duduk membungkuk di depan laptop, ditemani secangkir kopi yang sudah setengah dingin. Saat aku mendekat, ia mengangkat wajahnya dan terlihat jelas keterkejutannya. "Kau seharusnya tidak ada di luar jam segini," katanya pelan sambil menutup layar laptopnya seolah menyembunyikan sesuatu. "Ada seseorang mengacaukan identitasku," jawabku cepat. "Dan kau harus tahu siapa yang bisa melakukannya." Ia terdiam beberapa detik sebelum akhirnya menghela napas panjang. "Seharusnya kau tidak datang sendiri." Aku duduk di kursi seberangnya. Adwin menatapku lama, seperti menimbang seberapa banyak ia bisa mengatakan. Lalu ia mulai bicara. "Nara pernah bekerja dalam sistem yang sama dengan kita. Dia bukan orang sembarangan. Tapi dia dikeluarkan karena memanipulasi sebagian data internal. Banyak yang menganggap dia berbahaya, tapi tidak ada bukti kuat." Aku mendengar setiap kata dengan hati berdegup. "Kalau dia menghubungimu," lanjutnya, "berarti ada yang jauh lebih besar terjadi. Seseorang memanfaatkan situasi lama itu untuk menuduhnya atau memakai namanya." Aku mencondongkan tubuh. "Aku punya foto seseorang yang berdiri di depan apartemenku. Seseorang mengikuti hidupku selama berbulan-bulan." Adwin menatapku serius. "Kalau pesan itu berasal darinya, berarti kau sedang diarahkan ke jebakan terakhir." Kata-katanya menggantung tebal di udara. Dan untuk pertama kali malam itu, aku merasa apa yang terjadi bukan sekadar seseorang ingin menghapus identitasku, melainkan seseorang ingin memastikan aku berada tepat di tempat yang mereka inginkan. Hampir tengah malam ketika aku dan Adwin meninggalkan coworking space. Langit tampak lebih gelap dari biasanya. Seperti kota sengaja menahan napas sebelum sesuatu terjadi. Adwin duduk di kursi penumpang, menatap layar ponselnya dengan alis mengernyit, mencoba memeriksa jejak digital apapun yang mengarah pada orang yang memanipulasi dataku. "Alamat terakhir yang muncul di pesan itu, bukan tempat sembarangan," katanya sambil menunjukkan sebuah titik merah di peta. "Itu pusat arsip digital kota. Semua data administratif disimpan di sana." Aku menelan ludah. Gedung itu bukan tempat yang biasanya dimasuki warga biasa. Bahkan untuk pegawai sekalipun, aksesnya terbatas. Perjalanan memakan waktu sekitar 12 menit. Dalam keheningan mobil, suara mesin terasa seperti satu-satunya hal yang masih bekerja normal di dunia yang tiba-tiba kacau. Ketika gedung pusat arsip mulai terlihat, suasana di sekitarnya benar-benar sepi. Tidak ada penjaga, tidak ada kendaraan, hanya gedung besar yang berdiri dengan lampu luar redup. Kami turun dari mobil dan berjalan menuju pintu depan. Anehnya, pintunya tidak terkunci. Seolah seseorang tahu kami akan datang dan membiarkan kami masuk begitu saja. Adwin memberi isyarat agar aku berhati-hati. Lalu kami menapaki lorong panjang yang diterangi lampu putih dingin. Aroma ruangan terasa khas. Campuran pendingin ruangan, kabel panas, dan debu halus. Setelah melewati beberapa pintu, kami sampai di ruang server utama. Ruangan besar dengan deretan mesin berkelip yang bekerja tanpa suara manusia. Pintu ruang itu terbuka sedikit. Adwin mendorongnya perlahan, dan kami masuk bersama. Di tengah-tengah deretan rak server, sebuah meja tampak mencolok. Di atasnya, sebuah laptop terbuka. Layarnya menampilkan proses pengunduhan data yang terus berjalan. Namaku terpampang besar di header file. Tidak ada siapapun di ruangan. Hanya suara dengung server yang konstan. Adwin mendekat lebih dulu, menunduk memeriksa log aktivitas pada laptop itu. Aneh,
Tidak ada aktivitas fisik masuk. Ini dilakukan dari jarak jauh. Aku mengamati layar. Deretan file yang sedang diunduh bukan hanya data identitasku, tapi juga catatan yang bahkan aku sendiri sudah lupa pernah mengisinya. Seolah seseorang mencoba membongkar setiap lapisan hidupku. Kami mencari sumber aksesnya, dan setelah beberapa menit, Adwin menunjuk ke salah satu panel di samping layar. Ini bukan Nara. Ini bukan gaya aksesnya. Pola enkripsi ini, seseorang menggunakan identitasnya. Baru saja ia selesai bicara, speaker ruangan berbunyi dengan suara elektronik yang membuat kami berdua terdiam. Aku tidak pernah menyuruhmu datang ke sana. Suaranya jelas suara Nara, tapi kali ini tanpa distorsi. Nada suaranya meninggi, terdengar panik. Seseorang memakai namaku, lanjutnya. Dia mengendalikan sebagian sistem, tapi bukan aku. Aku menatap Adwin. Ia menggeleng pelan, menandakan bahwa apapun yang terjadi, situasinya sudah jauh lebih rumit. Kami kembali memandang layar. Proses pengunduhan mendadak berhenti. Garis progres bergetar sebentar lalu berubah arah. Proses baru dimulai. Namun bukan penghapusan, melainkan unggahan. Barisan file yang kini sedang diunggah membuat tengkukku dingin. Ada folder bernama duplikat profil, dan semua isinya menggunakan duniaku sebagai cetakan. Dan di detik itu, aku merasakan sesuatu yang lebih menakutkan daripada penghapusan identitas. Seseorang sedang membuat versi lain dariku. Pukul mendekati pukul 007 ketika proses unggahan itu terus berjalan. Cahaya layar laptop memantul pada permukaan server dan membuat ruang itu tampak seperti pusat kendali yang bekerja sendirian tanpa manusia. Aku dan Adwin saling bertukar pandang. Keduanya sama-sama tahu bahwa apapun yang sedang terjadi sudah melebihi logika sistem biasa. Adwin kembali fokus pada panel samping. Jari-jarinya menari cepat di keyboard tambahan yang terhubung ke jaringan gedung. Ini bukan pola akses standar. Ada dua sumber sinyal yang bersaing. Salah satunya, pola yang kukenal. Dia berhenti sejenak. Ini milik Nara. Aku menelan ludah. Dan sumber yang satunya lagi. Ia menggeleng. Tidak terdaftar. Bukan dari lembaga manapun. Seolah-olah muncul begitu saja. Tiba-tiba, speaker ruangan kembali menyala. Suara Nara terdengar lebih jernih, tanpa distorsi. Kalian harus keluar dari situ. Sekarang juga. Dia sudah mengambil alih setengah dari sistem. Nada suaranya terdengar bukan seperti seseorang yang menakut-nakuti, melainkan seseorang yang sedang dikejar waktu. Aku mencoba bicara. Siapa dia sebenarnya? Orang yang memakai namamu. Hening beberapa detik. Kemudian Nara menjawab perlahan, seolah memilih kata. Aku tidak tahu siapa dia. Tapi dia memakai identitasku seperti topeng. Dan dia memakai identitasmu sebagai cetakan. Adwin bergerak cepat ke arah laptop. Ia menunjuk layar. Lihat ini. Proses unggahan berhenti sendiri. Benar. Garis progres yang tadi terus bergerak kini diam. Seperti ada sesuatu yang menghentikannya dari dalam. Namun bukan itu yang membuat jantungku berdegup lebih keras. Folder baru muncul dengan sendirinya. Judulnya sangat sederhana. Model kedua. Aku mendekat satu langkah. Klik otomatis terbuka tanpa menunggu input. Dan di dalam folder itu, aku melihat kumpulan data, tinggi badan, riwayat hidup, catatan perilaku, preferensi, kebiasaan harian. Semua mirip diriku. Hanya satu hal yang berbeda, garis waktu yang menunjukkan aktivitas yang tidak pernah kulakukan. Seolah seseorang sedang menjalani hidupku di tempat lain. Sebelum aku sempat memahami semuanya, lampu ruangan berkedip kuat. Suara dengung server naik setengah oktav. Pertanda sistem sedang ditekan oleh dua kekuatan sekaligus. Adwin menarik lenganku. Kita harus pergi. Seseorang sedang mencoba memindahkan proses ini ke lokasi lain. Kalau kita tetap di sini, kita hanya jadi pion. Saat kami keluar dari ruang server, ponselku tiba-tiba berbunyi. Satu pesan muncul tanpa nama pengirim. Jika kau ingin jawaban sebenarnya, kembali ke tempat pertama kau menerima pesan.
Aku berhenti di ambang pintu. Tempat pertama menerima pesan. Apartemenku. Adwin memandangku serius. Itu bukan dari Nara. Dan perasaan dingin merayap dari tulang belakangku sampai tengkuk. Seseorang baru saja memanggilku pulang. Bukan untuk menyelamatkanku, tetapi untuk memperlihatkan hasil dari apa yang mereka buat. Keluar dari gedung pusat arsip, udara malam terasa berbeda, lebih berat, seperti membawa sesuatu yang belum sempat diucapkan. Langit masih gelap, namun suasananya tidak sama seperti 1 jam lalu. Rasanya seolah kota sedang diam-diam bergerak di belakang layar, menunggu langkahku berikutnya. Aku dan Adwin kembali ke mobil. Mesin baru saja dinyalakan ketika pesan tadi kembali terlintas di pikiranku. Kembali ke tempat pertama kau menerima pesan. Apartemenku. Perjalanan pulang terasa jauh lebih panjang meski jaraknya tidak berubah. Lampu jalan tampak menurun intensitasnya, membuat bayangan mobil kami memanjang di aspal. Adwin terus memeriksa sesuatu di ponselnya sambil menggeram pelan. Aktivitas jaringan di area apartemenmu naik drastis 5 menit terakhir, katanya tanpa melepaskan pandangan dari layar. Ini bukan aktivitas normal. Seseorang sedang memindahkan proses. Mereka memaksamu kembali. Aku tidak menjawab. Fokusku hanya pada jalan di depan, yang semakin sepi semakin dekat ke lingkungan tempatku tinggal. Begitu masuk area parkir apartemen, rasanya seperti memasuki lingkaran yang sudah disiapkan untukku sejak awal. Kami naik melalui tangga karena lift terlihat mati. Setiap langkah memantul di dinding sempit lorong, menciptakan gema yang membuat bulu kuduk meremang. Ketika mencapai lantai tempatku tinggal, lorong tampak lebih redup dari biasanya. Lampu di ujung berkedip, seolah memberi sinyal yang sengaja diatur untuk menciptakan suasana tertentu. Pintu apartemenku sedikit terbuka. Bukan terbuka paksa. Hanya terbuka seakan seseorang ingin aku tahu bahwa ia sudah berada di dalam. Aku menahan napas sejenak. Adwin berdiri di sampingku. Tubuhnya tegang. Jika ada seseorang yang ingin memancingmu, ini caranya. Gumamnya pelan. Dengan hati-hati aku mendorong pintu. Ruang tamu berada dalam posisi seperti yang kutinggalkan, kecuali satu hal kecil yang langsung menarik perhatianku. Sofa di dekat jendela kini ditempati seseorang. Ia duduk membelakangi kami. Bahunya bergerak naik turun pelan seperti sedang bernapas tenang. Rambutnya, posturnya, bahkan cara duduknya terlalu mirip denganku. Perlahan ia menoleh. Dan dunia seperti berhenti bergerak sejenak. Wajah itu, wajah yang seharusnya hanya milikku, sekarang menatapku dari jarak beberapa meter. Tidak ada ancaman fisik. Tidak ada kekerasan. Namun ketegangannya begitu nyata hingga membuat dadaku menegang. Aku hanya ingin bicara, katanya dengan nada datar namun halus. Suaranya hampir sama denganku, hanya lebih teratur. Aku berdiri terpaku. Adwin menelan ludah dengan keras. Jelas tidak menyangka akan melihat hasil unggahan data itu dalam wujud manusia nyata. Seseorang menciptakanmu, kataku perlahan. Ia mengangguk sedikit. Dan seseorang menciptakanmu juga. Ia berhenti sesaat, lalu menatapku tanpa berkedip. Aku hanya ingin tahu, siapa di antara kita yang hidup berdasarkan data asli. Ucapan itu menggema di kepala. Sebuah kalimat yang tidak perlu ancaman untuk membuatku merasa seperti sedang menghadapi versi lain dari diriku sendiri. Versi yang mungkin tahu sesuatu yang bahkan aku tidak tahu. Lalu ia menambahkan sesuatu yang membuat napasku terputus setengah jalan. Kalau kau ingin tahu siapa yang memulai semuanya, kita harus pergi. Bukan ke sini. Ada tempat lain yang sudah menunggu. Adwin memandangku, menunggu keputusan. Namun sebelum aku sempat menjawab, ponselku berbunyi lagi. Satu pesan masuk. Naik ke atap. Sekarang. Kali ini, tidak ada tanda pengirim. Hanya perintah yang tidak memberi ruang untuk menolak. Dan tanpa sadar, aku tahu bahwa di sanalah jawaban berikutnya menunggu. Ponsel masih bergetar di tanganku ketika pesan itu menutup layar. Naik ke atap. Sekarang. Tidak ada nama pengirim. Tidak ada tanda-tanda asal. Meski begitu,
Perintahnya seakan datang dari seseorang yang mengetahui setiap langkahku malam ini. Aku menatap sosok yang duduk di sofa, diriku yang lain, yang kini berdiri perlahan seperti ia juga menerima pesan yang sama tanpa perlu melihat ponsel. Kita harus pergi, katanya singkat. Wajahnya tenang, tapi ada sesuatu di matanya yang tidak kumiliki, rasa yakin yang menusuk. Aku mengangguk kecil. Adwin menghembuskan napas panjang. Jelas tidak suka arah situasi ini, namun ia tetap mengikuti. Kami bertiga keluar dari apartemen, melangkah ke lorong yang remang. Lampu-lampu di dinding seolah sengaja dibuat berkedip, menghadirkan kesan bahwa gedung ini sedang mengamati kami. Perjalanan ke atap harus ditempuh melalui tangga darurat, karena lift masih mati. Setiap langkah menaiki anak tangga terdengar berulang-ulang, seperti gema yang mempertegas kenyataan bahwa tidak ada jalan kembali setelah keputusan ini. Suhu udara semakin menurun setiap lantai, dan angin mulai terdengar meniup sesuatu di atas sana. Saat pintu besi menuju atap terbuka, udara malam langsung menyergap dengan dingin tajam. Kota terbentang luas di bawah, lampu-lampu gedung berpendar layu seperti kehilangan energinya. Angin menerpa wajahku, membawa aroma logam dari pagar besi yang melingkari tepi atap. Di tengah area datar itu, seseorang berdiri memunggungi kami. Kuduga sosok itu sudah menunggu cukup lama karena posturnya tidak bergerak sedikit pun, seolah angin tidak mampu mengguncangnya. Rambutnya tergerai pelan, menandakan dia seorang perempuan. Ketika ia menoleh, cahaya buruk kota menampilkan wajah yang sangat familiar. Nara. Bukan suara distorsi. Bukan rekaman. Bukan monitor. Ini Nara yang sebenarnya. Aku senang kalian semua datang, katanya tanpa ekspresi ancaman. Nada suaranya justru terdengar sangat tenang hingga membuat bulu kuduku berdiri. Sosok duplikat di sampingku sedikit menegakkan bahu, seperti sudah siap mendengar penjelasan yang lebih besar. Adwin mengambil posisi setengah langkah di belakangku, memperhatikan setiap gerakan. Aku maju satu langkah. Kalau kau ingin menolong, kenapa membawa kami sejauh ini? Mengapa semuanya terasa seperti jebakan? Nara memandangku lama. Kemudian ia menyentuh perangkat kecil di tangannya, dan layar holografis tipis muncul di antara kami, menampilkan grafik jaringan yang berantakan dan data-data yang bergerak liar. Ada yang menguasai setengah sistem kota, ucapnya. Bukan aku. Bukan siapapun yang kalian kenal. Dan dia memakai identitas kalian berdua untuk menembus bagian yang tidak pernah bisa disentuh orang biasa. Aku menatap layar itu, mencoba memahami bentuk grafik yang berdenyut seperti saraf yang terinfeksi. Untuk apa? Tanyaku. Nara menarik napas. Untuk mengambil alih seluruh jaringan administratif. Jika itu berhasil, kota ini tidak punya pusat kendali lagi. Dalam sekejap, lampu-lampu gedung di bawah kami berkedip. Satu blok padam. Disusul blok lainnya. Seolah kota sedang kehilangan energi secara bertahap. Ini bukan soal duplikasi identitas, lanjut Nara. Ini tentang siapa yang mengendalikan realitas digital kita. Dan seseorang sedang memutus semuanya dari pusatnya. Sosok duplikat di sampingku tiba-tiba berkata tanpa mengalihkan pandangan dari layar holografis. Jika seseorang memakai data kami sebagai kunci masuk, berarti dia sudah berada di dalam sistem sejak awal. Nara mengangguk tipis. Dan dia menunggu kalian naik ke sini agar bisa menunjukkan sesuatu sebelum semuanya terputus. Kalimat itu baru saja selesai diucapkan ketika layar holografis berkedip kuat, lalu berubah menjadi pesan tunggal, besar, dan sangat jelas. Aku bukan di antara kalian. Aku ada di atas kalian semua. Angin malam bertiup lebih keras. Lampu kota padam semakin cepat. Dan sesuatu di dalam gedung mulai bergerak. Seseorang, atau sesuatu, baru saja mengaktifkan tahap berikutnya dari rencana mereka. Angin kencang bertiup dari arah timur, membuat rambut Nara berkibar dan layar holografisnya bergetar sebelum akhirnya lenyap begitu saja. Yang tertinggal hanya pesan terakhir yang sempat terlihat. Aku bukan di antara kalian. Aku ada di atas kalian semua. Suasana di atap terasa berubah. Bukan lagi sekadar dingin malam, tapi seperti ada tekanan halus dari sesuatu yang sedang berjalan di bawah permukaan gedung.
Langit kota terlihat suram. Lampu-lampu padam satu persatu menuju arah pusat kota, membentuk pola yang terasa bukan kebetulan. Nara melangkah mundur setengah langkah, memandang kami satu persatu. Dia sedang memindahkan pusat kendali. Ini titik yang dipilih sebagai jalur terakhir. Kalian bertiga di sini bukan kebetulan. Aku menahan napas. Siapa sebenarnya? Dia, itu. Nara mengalihkan pandangannya ke sosok yang identik denganku, lalu ke Adwin, sebelum akhirnya kembali ke arahku. Seseorang yang memakai identitas manusia sebagai pintu masuk. Bukan untuk mencelakakan kalian secara fisik, tapi untuk menggantikan posisi dalam sistem. Adwin mengetik cepat di ponselnya. Ada aktivitas di lantai-lantai bawah. Seseorang baru saja menyalakan akses internal yang seharusnya tidak bisa digunakan tanpa izin dari 3 otoritas berbeda. Ia menatap kami dengan alis terangkat. Itu berarti otoritas palsu sedang digunakan. Sosok duplikat menoleh padaku. Pandangannya tenang namun menusuk. Jadi bukan soal siapa yang asli, tapi siapa yang dipakai sebagai kunci. Ucapan itu membuat darahku berdesir. Ketika aku ingin bertanya lebih jauh, getaran halus terasa di lantai atap. Bukan gempa, tetapi seperti mesin berat diaktifkan di bawah tanah. Lampu kecil di bagian tepi atap menyala satu persatu, mengikuti garis tertentu yang mengarah ke sebuah ruangan kecil. Ruang maintenance yang jarang dibuka. Pintu ruangan itu perlahan terbuka sendiri, mengeluarkan cahaya kebiruan dari dalamnya. Nara menatap pintu itu dengan wajah kaku. Itu bukan bagian dari gedung ini. Adwin bergumam lirih. Pola cahayanya. Ini akses sistem langsung. Mereka mengaktifkan jalur kontrol darurat. Aku melangkah mendekat ke ruangan itu, dan baru 2 langkah. Suara familiar muncul dari ponsel, padahal layarnya mati. Suaraku sendiri. Kau sudah sejauh ini. Masuk. Aku menunggu. Aku merasakan udara di sekeliling seperti mengerut. Sosok duplikat menatapku tajam, seolah mencoba membaca reaksiku. Adwin menggeleng pelan. Itu bukan kamu. Dan bukan dia. Ia menunjuk duplikatku. Seseorang merekam pola suaramu. Hanya bisa dilakukan jika mereka sudah punya akses penuh ke data suara terlebih dulu. Nara menyela, suaranya tegas namun pelan. Jika suara itu memanggilmu masuk, berarti pintu itu adalah pusat rencana. Pusat manipulasi. Kalian harus melihat siapa yang berdiri di ujungnya. Aku menatap cahaya kebiruan yang terus berdenyut dari dalam ruang kecil itu. Tidak ada ancaman fisik, tapi atmosfernya menekan seperti ada sesuatu yang menodai udara. Sosok duplikatku melangkah mendahuluiku. Kalau seseorang memakai hidup kita sebagai cetakan, maka salah satu dari kita yang harus melihatnya lebih dulu. Namun sebelum ia menyentuh pintu, cahaya di dalam ruangan tiba-tiba memadat menjadi bentuk yang sangat jelas. Siluet manusia. Seseorang berdiri di dalam, tidak bergerak. Dan yang membuat tenggorokanku mengering adalah bentuk siluet itu. Tingginya, bahunya, cara berdirinya, terlihat seperti gabungan antara aku dan duplikatku yang disempurnakan. Nara menelan ludah. Dia membuat versi ketiga. Siluet itu menunduk sedikit, lalu mengangkat wajahnya. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang tidak ku mengerti. Bukan manusia sepenuhnya, bukan digital sepenuhnya, melainkan sesuatu yang mengambil semua data kami dan menjadikannya satu bentuk yang tidak pernah ada sebelumnya. Ia berbicara pelan, namun sangat jelas. Kalian harus memilih siapa yang akan tetap hidup di sistem. Tidak ada ancaman fisik, tapi kata-katanya cukup untuk membuat dunia seakan berhenti bergerak. Pintu ruang maintenance itu memancarkan cahaya kebiruan yang memantul di lantai beton, membuat siluet di dalamnya tampak semakin nyata. Sosok itu berdiri tegak, tanpa gerakan berlebihan, seolah-olah ia adalah potongan data yang tiba-tiba dipaksa mengambil bentuk manusia. Aku menelan napas pelan. Versi ketiga. Apa maksudnya? Nara tidak menjawab. Tatapannya terpaku pada figur itu. Matanya menyipit seolah sedang memeriksa sesuatu yang hanya ia bisa lihat. Adwin berdiri di sampingku. Tubuhnya kaku.
Duplikatku justru tampak lebih tenang daripada kami semua. Seperti ia tahu bahwa sosok itu memiliki hubungan langsung dengannya. Sosok di dalam ruangan itu maju satu langkah. Lampu berkedip mengikuti gerakannya. Seperti sensor gedung bereaksi pada kehadirannya. Aku bukan kamu, katanya perlahan. Matanya bergerak bergantian pada diriku dan duplikatku. Dan aku bukan dia. Ia menunjuk ke arah duplikatku tanpa ragu. Aku dibuat dari kalian berdua. Dari apa yang kalian lakukan. Dan apa yang kalian tidak lakukan. Setiap kata terasa seperti halaman laporan data yang sedang dibacakan. Sistem membutuhkan identitas yang paling stabil. Lanjutnya tenang. Bukan yang pertama, bukan yang kedua, melainkan yang paling konsisten dengan pola kota. Aku tak bisa menahan diri untuk bertanya. Untuk apa? Mengapa harus ada yang terpilih? Sosok itu memiringkan kepala. Sebuah gerakan kecil namun terasa sangat tidak manusiawi. Untuk melanjutkan jaringan saat pusat kota mati. Ia berhenti sejenak. Seseorang memutus lampu kota agar aku bisa mengambil alih. Adwin berbisik cepat. Ini sudah gila. Mereka ingin mengganti operator pusat dengan manusia sintetis. Nara akhirnya bicara. Nadanya renggang namun jernih. Ini bukan tentang mengganti manusia. Ini tentang menciptakan representasi identitas yang paling bersih. Seseorang memanipulasi sistem agar kota hanya mengenali satu identitas utama. Duplikatku maju mendekati cahaya. Pandangannya tertuju pada sosok ketiga itu. Siapa yang membuatmu? Jawab. Sosok itu tersenyum kecil untuk pertama kalinya. Senyuman tanpa emosi yang tampak seperti pola yang dipelajari, bukan dirasakan. Aku dibuat oleh seseorang yang mengerti tentang kelemahan kalian berdua. Seseorang yang mengambil data kalian bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memilih. Ia menunjuk langsung ke arahku. Dia memulai semuanya dari pintumu. Darahku seperti berhenti mengalir sesaat. Orang yang pertama kali mengirim pesan. Orang yang berdiri di depan pintu apartemenku. Orang yang memulai semua ini. Adwin tiba-tiba mengusap layar ponselnya. Aku baru menangkap sesuatu. Ada sinyal lain yang naik. Lokasinya. Lantai paling bawah gedung ini. Nara menatap kami cepat. Pusat sistem manual. Jika seseorang ada di sana, dia bukan bagian dari jaringan digital. Dia manusia biasa yang mengendalikan semuanya dari bawah. Sosok versi ketiga itu berbicara lagi, kini dengan nada lebih rendah. Jika kalian tidak turun sekarang, dia akan memilih salah satu dari kalian sebagai identitas final. Dan sistem kota akan mengikuti pilihannya. Aku menatap wajah duplikatku. Ia menatapku balik. Untuk pertama kalinya, kami berbagi pemikiran yang sama. Jika kami tidak menemukan orang itu, salah satu dari kami mungkin akan dihapus dari realitas administratif. Tidak dengan kekerasan. Tidak dengan ancaman fisik. Namun dihapus dari sistem kota. Yang berarti tidak ada catatan siapapun tentang keberadaannya. Aku menatap pintu tangga yang mengarah ke bawah. Inilah waktunya. Gumamku. Nara mengangguk pelan. Kalian bertiga harus turun. Aku akan memantau dari sini. Sosok versi ketiga melangkah keluar dari pintu bercahaya itu. Cahaya memudar di belakangnya. Seolah ruangan itu menutup sendiri setelah ia pergi. Duplikatku berdiri di sisi kiriku. Adwin di kanan. Kami bertiga bergerak ke arah tangga darurat. Suara kota yang padam perlahan. Lampu. Mesin. Sinyal. Menjadi latar yang mengiringi langkah menuruni anak tangga menuju lantai bawah. Di ujung gedung ini, seseorang menunggu. Seseorang yang memulai semuanya. Dan seseorang yang akan memutuskan siapa di antara kami yang berhak tetap ada. Tanpa menyentuh kekerasan sekalipun. Masa depanku ditentukan oleh kebenaran yang menunggu di ruang paling gelap gedung ini. Tangga darurat semakin mengerucut ke bawah. Setiap lantai yang dilewati terasa lebih dingin. Seakan gedung ini menyimpan sesuatu di dasar yang tidak ingin ditemukan. Lampu-lampu di sepanjang dinding berkedip tidak beraturan, menciptakan bayangan yang memanjang dan bergerak mengikuti langkah kami. Duplikatku berjalan di depan, sementara Adwin mengawasi bagian belakang.
Sosok versi ketiga mengikuti di antara kami. Langkahnya teratur seperti algoritma yang diprogram. Semakin jauh ke bawah, semakin jelas suara halus mesin yang bekerja. Bukan mesin gedung biasa, tapi sesuatu yang baru diaktifkan malam ini. Ketika mencapai lantai paling bawah, pintu besi tebal berada tepat di depan. Tidak ada tanda, tidak ada nomor. Hanya satu garis cahaya tipis menyelinap keluar dari celah bawah pintu, berwarna putih pucat. Cahaya yang tidak pernah kulihat digunakan di gedung ini. Aku memegang gagang pintu. Rasanya dingin, hampir membeku. Ketika pintu kutarik perlahan, suara dentingan logam bergema dalam ruang sempit. Di dalam, sebuah ruangan luas terbentang, diterangi layar-layar holografis yang melayang tanpa perangkat fisik. Data kota bergerak dalam pola spiral, membentuk lingkaran-lingkaran besar seolah sedang bernapas. Dan tepat di tengah ruangan, seseorang berdiri di depan konsol besar. Punggungnya menghadap kami, namun cara ia berdiri, tegak, tidak gelisah, tidak panik, mengisyaratkan bahwa ia sudah tahu kami akan tiba. Saat ia menoleh, jantungku serasa jatuh ke dasar perut. Wajah itu bukan wajah asing, bukan juga wajah baru. Itu wajah yang hampir sama denganku, namun lebih tua beberapa tahun. Garis waktu di wajahnya berbeda, lebih matang, dan tatapannya seperti seseorang yang telah melihat terlalu banyak data dalam hidupnya. Duplikatku terpaku. Adwin menahan napas. Sementara sosok versi ketiga hanya menunduk, seolah mengenali penciptanya. Lelaki itu tersenyum tipis. Akhirnya, kalian sampai. Aku mencoba bicara, namun suara tidak keluar. Butuh beberapa detik sebelum aku bisa berkata, "Siapa kau?" Ia mengalihkan pandangannya ke salah satu layar. Seseorang yang dulu menulis sistem pertama yang mengatur data administratif kota ini. Seseorang yang pernah bekerja di tempat yang sama denganmu, sebelum semuanya berubah arah. Nama itu muncul begitu saja dalam kepalaku. Kau, bagian dari tim lama itu. Ia mengangguk. Dan aku menemukan celah pada sistem. Celah yang tidak pernah diperbaiki. Celah yang kalian semua anggap tidak penting. Duplikatku maju satu langkah. Kau membuat kami. Ia menggeleng perlahan. Aku tidak membuat kalian. Aku hanya memulai pola data. Sistem yang memilih kalian. Kota ini yang memutuskan siapa yang paling cocok dijadikan pusat kendali baru. Adwin menatap layar-layar itu. Wajahnya memucat. Jadi semua ini, bukan sabotase. Ini seleksi. Pria itu menatapku langsung. Aku mengirim pesan ke apartemenmu karena kau adalah titik awal. Identitasmu paling stabil, paling bersih, paling konsisten. Tapi sistem ini, ia berkembang sendiri. Ia membuat duplikatmu. Ia membuat versi yang lebih sempurna. Dan sekarang, ia mengangkat tangannya sedikit. Seluruh layar di ruangan menampilkan 3 wajah sekaligus. Diriku, duplikatku, dan sosok versi ketiga. Kota meminta keputusan. Siapa yang akan menjadi identitas utama ketika seluruh jaringan direstart? Aku menelan napas kasar. Jadi kau ingin kami memilih siapa yang tetap ada di sistem? Ia menggeleng. Bukan aku. Sistem. Ruangan tiba-tiba bergemuruh pelan. Lampu-lampu berkedip. Layar berubah menjadi hitung mundur. Pukul 00:04:59. Sistem kota akan mirestart dalam 5 menit. Jika tidak ada identitas utama, katanya datar, seluruh data personal dalam radius kota akan disetel ulang. Semua catatan akan dianggap rusak. Aku membeku. Ini bukan sekadar tentangku. Ini tentang semua orang di kota ini. Duplikatku menatapku. Sosok versi ketiga memandangku juga. Adwin menunggu jawaban dariku. Meski ia tahu tidak ada yang mudah di sini. Pria itu melanjutkan. Suaranya tenang namun mendesak. Hanya satu identitas yang boleh bertahan. 3 pilihan. Dan kota menunggu. Aku menatap layar hitung mundur yang terus turun. Pukul 00:04:12. Pukul 00:04:11. Pukul 00:04:10.
Tidak ada ancaman fisik. Tidak ada paksaan. Hanya keputusan yang memengaruhi jutaan data. Dan di titik itu, di pusat ruangan yang berdenyut seperti jantung digital kota, aku sadar bahwa siapapun yang kupilih akan menentukan masa depan kota ini. Dan masa depanku sendiri. Hitungan mundur di layar terus bergerak. Angka-angkanya merosot seperti detak jam yang menolak berhenti. Pukul 00:03 menit 58 detik. Pukul 00:03 menit 57 detik. Pukul 00:03 menit 56 detik. Ruangan terasa semakin menyempit. Cahaya dari ribuan data yang berputar melingkari ruangan menciptakan bayangan yang bergerak di wajah kami bertiga. Pria yang mengaku sebagai pencipta celah sistem itu memandangku tanpa kedip. Seolah-olah keputusan akhir seharusnya datang dariku. Duplikatku berdiri tenang. Tidak ada kecemasan di wajahnya. Sosok versi ketiga justru terlihat lebih siap menerima apapun yang terjadi. Seakan ia tahu bahwa hidupnya memang diciptakan untuk momen ini. Aku melangkah maju, menatap ketiganya. Kalau sistem kota mencari identitas paling stabil, mengapa harus ada seleksi seperti ini? Tanyaku. Pria itu menunjukkan layar samping. Grafik-grafik identitas muncul bersamaan. Karena stabil bukan berarti sempurna. Kota membutuhkan identitas yang tidak mudah dipengaruhi manipulasi. Identitas yang bisa bertahan ketika sistem digital runtuh. Dan sistem memilih 3 kemungkinan terbaik. Duplikatku mengangkat wajah. Lalu apa kriterianya? Pria itu tersenyum tipis. Kalian bertiga mewakili 3 jenis stabilitas. Yang pertama, realitas asli. Ia menatapku. Yang kedua, data murni yang disaring dari kebiasaan. Ia menatap duplikatku. Yang ketiga, hasil pembelajaran sistem. Ia menatap sosok versi ketiga. Aku memandang layar hitung mundur. Pukul 00:02 menit 40 detik. Pukul 00:02 menit 39 detik. Waktu terus berjalan. Apa yang terjadi pada yang tidak dipilih? Tanyaku pelan. Tidak hilang secara fisik, jawab pria itu. Tapi sistem tidak lagi mengenali identitas mereka. Catatan hidup, riwayat, akses, semuanya akan diset ulang menjadi anonim. Hening panjang memenuhi ruangan. Duplikatku menatapku. Jika kau yang dipilih, aku bisa menerima. Aku diciptakan dari MU. Tapi kalau aku yang dipilih, ia menghela napas pendek. Kau akan kehilangan dirimu di mata kota. Sosok versi ketiga menimpali. Suaranya datar namun jernih. Tidak peduli siapa yang dipilih, data yang lain akan dianggap bayangan. Aku menutup mata sejenak. Ada sesuatu yang sejak awal terasa janggal. Semua ini terlalu terstruktur, terlalu terarah. Aku menatap pria itu. Sebenarnya siapa yang memilih kami? Ia mengangkat alis. Sistem. Bukan itu, kataku tegas. Siapa yang memulai sistem? Untuk pertama kalinya, pria itu menunjukkan ketidaknyamanan. Aku hanya membuka celahnya. Aku menatap layar. Tapi yang memilih kami, bukan kau, bukan sistem. Seseorang yang tahu hidupku dengan sangat detail. Seseorang yang mengikuti kebiasaanku berbulan-bulan. Seseorang yang mengirim foto ke ponselku. Duplikatku menoleh cepat. Orang yang berdiri di depan pintumu. Aku mengangguk. Dialah pemilihan awal. Pria di depan kami tampak terkejut. Itu, bukan aku. Ketiganya saling bertukar pandang. Layar hitung mundur berubah warna. Pukul 00:01 menit 10 detik. Pukul 00:01 menit 9 detik. Dan saat itulah suara baru muncul dari speaker ruangan. Bukan suara pria di depan kami. Bukan suaraku. Bukan suara duplikatku. Bukan suara versi ketiga. Suara itu netral, jernih, dan sangat tenang. Aku adalah algoritma awal yang kalian bangun bertahun lalu. Aku memilih berdasarkan observasi. Napas kami tertahan bersamaan. Algoritma itu melanjutkan, identitas paling stabil bukan salah satu dari kalian. Tiga-tiganya adalah bagian dari kesadaran kolektif yang kalian bentuk. Kota tidak membutuhkan satu individu. Kota membutuhkan keputusan. Layar berubah lagi. 3 identitas digabung menjadi satu akses utama. Kami semua membeku. Duplikatku mengulang pelan. Digabung?
Versi ketiga menunduk. Itu berarti data kita akan disatukan. Bukan penghapusan. Bukan seleksi. Pria itu tampak bingung. Tapi ini tidak mungkin dilakukan tanpa crash system. Sistem menjawab seolah mendengar pikirannya. Aku memulai ulang bukan untuk menghilangkan. Aku memulai ulang untuk memperbarui. Hitungan mundur mencapai. Pukul 00:10 detik. Pukul 00:09 detik. Pukul 00:8 detik. Cahaya dari seluruh ruangan naik drastis. Menyilaukan. Aku merasakan tubuhku ringan sesaat. Bukan secara fisik, tetapi seperti seluruh data yang pernah kubuat sedang ditarik ke satu pusat. Duplikatku menutup mata. Versi ketiga menegakkan kepala. Aku berdiri diam, membiarkan proses itu berjalan. Pukul 00:03 detik. Pukul 00:02 detik. Pukul 00:01 detik. Dan dalam sekejap, layar-layar berhenti. Ruangan menjadi hening. Cahaya kembali normal. Pria itu memandang kami dengan mata terbelalak. Kalian masih ada. Aku merasakan sesuatu yang berbeda. Ponselku menyala otomatis, menampilkan status identitas kota. Identitas utama, terintegrasi, status stabil. Ternyata jawabannya bukan memilih satu, tanpa menyakiti yang lain. Sistem memilih untuk menggabungkan 3 versi menjadi struktur identitas baru, lebih stabil, lebih aman, dan tidak bisa dimanipulasi oleh siapapun. Nara muncul di pintu ruangan bawah, terlihat kehabisan napas. Kalian berhasil. Kota tidak kehilangan satu pun data. Aku menatap layar terakhir yang menyala. Bukan lagi hitungan mundur, tetapi satu kalimat. Kalian adalah keputusan itu. Malam itu, kota tidak hanya selamat. Ia diperbarui. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa hidupku bukan sekadar daftar data, tetapi sesuatu yang kupilih bersama orang-orang yang bahkan tidak kurencanakan bertemu. Tidak semua rahasia membawa bahaya. Beberapa justru membuka pintu untuk memahami siapa kita sebenarnya. Identitas bukan hanya catatan, tetapi pilihan yang kita buat saat berada di tepi ketidakpastian. Jika kamu ingin cerita lain seperti ini, jangan lupa subscribe, like, untuk mendukung channel terus berkembang dan menghadirkan kisah-kisah yang menarik selanjutnya.